Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antara manfaat majlis zikir, kita menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia suka sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi saya niatnya datang dari rumah tidak mau menceramahi guru-guru kita, na'udzubillah. Niat saya datang dari rumah mau silaturahim, tapi saya tidak tahu nanti sampai di Azikra ini ketemu dengan siapa. Ternyata banyak orang-orang yang min haitsu la yahtasib, tak diduga-duga. Ternyata ketemu dengan Al-Mukarram Ustadz Dr. Syafi'i Antonio. Beliau pakar ekonomi syariah, luar biasa. Orang kalau nanya sama saya, Ustadz kenal dengan pakar ekonomi Ustadz Syafi'i Antonio? Oh kenal, saya bilang. Pernah ketemu? Udah lama enggak. Hari ini di majelis ini kita ketemu dengan beliau. Kita doakan supaya panjang umur, sehat badannya, karena memerangi riba, rentenir di Indonesia ini beliau salah satu ujung tombaknya, insyaallah. Semua yang di air kalau sudah naik ke darat hancur semuanya. Di antaranya buaya darat. Ada yang lebih mengerikan lagi, lintah darat. Itu pawang lintah darat, ini orangnya Ustadz Dr. Syafi'i Antonio. Kemudian di samping beliau Al-Mukarram, putra dari almarhum. Untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pula tadi kita bertemu dengan Ahlullah. Allah tidak punya keluarga, lam yalid wa lam yulad, tapi ada orang yang disebut dengan Ahlullah. Siapa itu? Hamalatul Quran. Umurnya dipakai untuk Al-Quran. La hasada illa fisnataini, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Siapa itu? Orang yang diberi Allah ilmu Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Pikirannya Al-Quran, hatinya Quran, lisannya Quran. Beliau adalah Syekh Isam dari Mesir asli. Abdul Somad Mesir juga, cuman kawi. Beliau Masya Allah tabarakallah. Tadi saya minta doa dengan Syekh Isam. Syekh Isam, doakan Allahu Akbar, doakan saya, karena lisan beliau bersih. Lisan Abdul Somad banyak silap, banyak salah. Penceramah ini dulu ibu saya almarhumah, aku tidak ingin kau jadi penceramah, aku ingin kau jadi penghafal Quran, jadi imam. Itu dulu niat beliau di awal. Sampai sekarang saya renungkan, andailah dulu saya hafal Quran dan jadi imam, tentu hatersnya nggak sebanyak sekarang. Tapi saya tidak bisa, anak-anak saya, jamaah anak-anak muda, saya harap semua kalian menjadi penghafal Quran. Adapun ceramah ini berat, banyak pembencinya, banyak musuhnya, banyak buzzer yang menyerang. Karena ini berat, biar aku aja. Kalian belajar dengan Syekh Isam, makharijul huruf, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, tahsin, tajwid, nagham. Setelah itu kemudian qiraat, sampai benar-benar menjadi orang-orang khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan yang paling kaya karena harta tinggal, bukan yang paling tinggi jabatannya karena hisabnya lama, tapi yang paling mulia
man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di samping Syekh Isam, sahabat saya, sama-sama naik pesawat ke Al-Azhar Kairo tanggal 5 September tahun 1998, 24 tahun yang lalu, hampir seperempat abad persahabatan kami. Cuman bedanya beliau berhak pakai torbus Azhar. Torbus Azhar itu topi merah yang dibalut dengan kain putih. Syarat boleh pakai itu, di dalamnya mesti 30 juz. Kalau cuman juz 30, pakai topi merah aja. LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar Luqman Al-Hakim. Kalau Abdul Somad cuman LC di Azhar, habis itu lari. LC lagi cemas. Beliau istiqamah, dan alhamdulillah Az-Zikra mendapat keutamaan. Datanglah ke Az-Zikra, temui beliau, sanad hadis, beliau jurusan hadis, sanad kitab, dan beliau produktif sekali, kitab-kitabnya berbahasa Arab. Beda sama Ustaz Abdul Somad, bukunya bahasa Indonesia. Kadang saya malu sendiri, sekolah di Arab, S1 Arab, S2 Arab, S3 Arab, buku bahasa Indonesia. Untungnya jamaahnya sopan. Andai jamaahnya nggak sopan, Ustadz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Beliau bukunya bahasa Arab. Lalu kemudian di tengah mereka berdua, guru kita semua, UAS, Ustadz Abdus Syukur. Ini yang asli, karena pakai shin, Ustadz Abdus Syukur. Baru kali ini dalam sejarah UAS 3 orang bisa kumpul bersama. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Syukur, Ustadz Ahmad Syafi'i Antonio. Bisa kita bersama di Az-Zikra, bersama pula di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Ustadz Somad biasanya tausiah nggak pernah bawa tasbih. Sekali ini tasbihnya besar sekali. Ini hadiah dari Syekh Iqbal, beliau kasih saya. Tadi sempat ditanya sama Ustadz Syafi'i Antonio, ini tasbihnya besar sekali, ini untuk mukul setan. Luar biasa. Kalau ada tuyul-tuyul bisa diusir. Zikir, tapi sebenarnya bukan bacaannya, bukan tasbihnya, bukan zikirnya, tapi kalau bahasa kampung kami, man behind the gun. Bukan pistolnya, tapi orang yang memegangnya. Karena dulu ada juga, nantilah kita bahas panjang lebar. Kemudian hadir pula bersama kita Abi Halim, yang selalu mencurahkan perhatiannya, ilmunya, baik ketika almarhum masih ada bersama kita, walaupun almarhum masih tetap bersama dengan kita, dan beliau menonton, menyaksikan perbuatan kita. Ustaz Somad ngawur, mana mungkin almarhum melihat kita, beliau kan sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang melihat amal kamu itu ada 3. Pertama, Allah wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kita. Kira-kira kalau melihat umat pakai topi putih, baju putih, hati putih, bersih di Masjid Az-Zikra, Rasul bangga tidak dengan kita hari ini? Bangga sekali. Fasayarallahu amalakum, Allah melihat kamu, wa rasuluhu, Rasulullah melihat kamu, wal mu'minun, orang beriman melihat kamu. Apakah almarhum Ustadz Arifin Ilham orang beriman? Lebih dari sekedar beriman, beliau lil muttaqina imama, imamnya orang beriman dan bertakwa. Maka beliau menyaksikan perbuatan kita hari ini. Bedanya dulu, kalau saya tausiah di sini, waktu beliau masih ada, dikasih kursi. Setelah beliau tak ada lagi kursi. Dulu kalau saya udah nggak perlu lagi, udah terlambat. Dulu waktu beliau masih ada mejanya.
Ada kursi di sini, ada meja. Kemudian beliau bersandar dekat mimbar. Sekarang mimbar pun tak ada lagi. Beliau bersandar dekat mimbar, menghidupkan handphone streaming. Lalu kemudian ada yang mengambil foto itu. Saya tausiah, beliau streaming dari belakang. Lalu jamaah komen, betapa tawaduknya guru kita, betapa rendah hatinya. Ngaji mungkin lebih khusyuk kalau pakai kursi akan datang, tapi karena hari ini jamaah rindu, kalau pakai kursi nggak kelihatan, terutama di atas. Saya ini digelar Ustaz Umat wal Ummahat, mak-mak garis keras. Sudah lama tidak kumpul pengajian, hari ini bisa kita bersama, tapi akan datang tradisi yang dulu-dulu itu tetap kita buat. Ada kursinya, ada mejanya, ada mimbarnya, karena banyak jamaah yang ingin kesan-kesan seperti itu ada, walaupun orangnya tidak ada, tapi beliau ada bersama kita dan melihat perbuatan kita. Itulah mengapa anak-anak mesti baik, mesti soleh, karena ketika kita meninggal nanti kita tonton perbuatan anak kita, kita lihat dia berzikir, kita lihat dia bersama orang soleh, maka dia senang melihat kita hari ini. Kehadiran kita di Az-Zikra menyenangkan hati guru kita. Mudah-mudahan guru kita tenang dan kita pun juga mendapatkan limpahan ketenangannya, insyaallah. Adapun guru-guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Hari ini semua yang berzikir berarti hidup. Tetangga kita di rumah yang tidak berzikir berarti mati. Ibu-ibu kalau suaminya berzikir hidup. Kalau suami ibu tidak berzikir berarti ibu sudah lama nikah dengan zombie. Bapak-bapak kalau istrinya berzikir berarti bapak nikah dengan perempuan solihah. Tapi kalau istri bapak selama ini tidak berzikir berarti selama ini bapak menikah dengan kuntilanak. Makanya jangan heran kalau anak bapak tuyul, karena emaknya setan. Nanti saya pinjamkan ini. Bagaimana cara merubahnya biar supaya hidup? Satu-satunya solusi adalah zikir. Ikan walaupun kecil di dalam lautan, namanya ikan teri, dia kemana-mana bertiga saja, maka dibilang teri. Walaupun ikan teri kecil dalam laut, dia tidak akan pernah asin. Kenapa? Karena dia hidup. Tapi ketika ikan paus besar mati di tengah laut, dia akan asin. Bukan sebesar apa tubuhmu, tapi sekuat apa zikirmu. Boleh untuk bahan update status pagi ini. Maka kalau kita berzikir, la yadurrukum man dhalla, tidak ada yang bisa menyesatkan kamu, tidak ada yang bisa merusak hati kamu kalau hati kamu hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir. Ketika saya sampai di suatu tempat di kampus, sampai terlalu cepat jam 7. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah datang. Saya mau nanyakan sesuatu Ustaz Somad. Loh, kenapa nanya sekarang di majelis pengajian? Kenapa? Malu Pak Ustaz. Apa yang mau ibu tanyakan? Hati saya ini Pak Ustaz tenang sekali. Alhamdulillah. Memang begitu hati orang berzikir, Bu. Tapi tenangnya kalau lagi dengar lagu dangdut. Berarti kamu mendapat ketenangan palsu. Hati tenang ketika main game online, palsu. Hati tenang ketika main IG, palsu. Hati tenang ketika main FB, palsu. Ini perasaan Ustaz Somad ini ngomongnya nggak sesuai sama perbuatannya. Dia bilang IG sama FB, tapi dia punya IG, malah followernya hampir 6 juta. Itu yang baru, yang 9 juta hilang. Itu memang IG namanya Ustadz Abdul Somad, tapi saya nggak tahu passwordnya. Saya tidak pernah main IG itu.
cuman kontrol sekali-sekali aja. Loh, Ustaz kok bisa kontrol? Berarti punya IG? Nah, punya fake IG untuk ngelihat-lihat aja siapa yang ngejek-ngejek. Hati kita mesti selalu dalam zikir. Maka sesungguhnya doa-doa itu adalah zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mau tidur, jangan dibaca. Kadang tidak dibaca pun tertidur. Apalagi di majelis zikir. Kalau ada yang tertidur di majelis zikir di azikra, jangan marah. Itu menunjukkan zikirnya berhasil. Karena hatinya tenang. Orang barat makan obat, pergi ke psikiater dan konsultasi ke psikolog karena tidak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Kalau amnesia, hilang ingatan. Insomnia, tidak bisa tidur karena hatinya galau, padahal rumahnya ada, padahal mobilnya besar, padahal badannya sehat, padahal kerjanya ada, tidak bisa tidur karena kacau pikirannya. Anehnya umat Islam tenang, barokah zikir. Ustadz ceramah, dia tidur. Begitu bangun, kok sebentar sekali tausiahnya. Ini orang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Siapa yang menanamkan ketenangan itu? Walladzi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Saya bingung nih Ustadz Somad, apa yang kau bingungkan? Kata Abi ini zikirnya subhanallah walhamdulillah, terus kata Ustadz ini zikirnya astaghfirullah, terus kata Habib zikirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terus kata Kiai zikirnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi itulah Pak Ustadz, sampai sekarang ilmu sudah banyak tapi sampai sekarang saya belum berzikir. Pilih mana yang paling berkesan di hatimu. Saya berzikir itu kalau pakai irama yang dipakai oleh almarhum dulu Ustadz, karena itu terngiang di telinga saya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Di mana Ustadz pertama kali mendengar itu? Di Pekanbaru Riau. Beliau datang di sekolah polisi, beliau tausiah, saya tausiah, beliau zikir. Itu pertama kali saya dengar. Setelah pulang terngiang di telinga saya. Beliau sudah pulang ke Jakarta, saya duduk di rumah, terdengar suara itu. Astaghfirullahalazim. Terbayang wajahnya. Pulang saya ke rumah, mau tidur malam, astaghfirullahalazim. Bangun saya tengah malam, terdengar lagi astagfirullah. Ternyata kalau kita jatuh cinta, terbawa sampai ke mimpi. Tapi itu bisa juga dibalik. Andai kita jatuh cinta sama artis Korea, kira-kira terbawa agak ke mimpi? Bisa terbawa. Andai kita jatuh cinta sama bule penyanyi barat, nggak sunat, nggak mandi wajib, terbawa ke mimpi, terngiang di telinga. Mohon
jangan tersinggung. Ini ceramah ini di-share kemana, saya takutnya nanti disomasi oleh ikatan orang yang nggak sunat dan nggak mandi wajib. Tolong nanti sebelum diupload diedit dulu. Abdul Somad takut ya. Saya nggak takut, jamaah yang nggak kuat. Banyak jamaah yang tua-tua, ibu-ibu, Ustaz Somad tolonglah ceramah yang slow-slow aja, kami nggak tahan melihat, gemetar tangan kami, rasanya mau kami banting aja handphone nih Pak Ustaz. Ya banting aja, nggak bisa beli handphone baru Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suara-suara yang bergetar masuk ke dalam hati kita. Di antara suara yang bergetar itu adalah suara almarhum. Dia punya gelombang suara tertentu yang bisa masuk ke telinga, ke relung hati, ke tangkai jantung, ke tulang sumsum, ke otak kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang beliau baca itu juga dibaca orang lain, betul? Yang beliau ucapkan itu diucapkan orang lain. Tapi kenapa ketika orang lain yang mengucapkannya tidak berkesan di hati kita? Kisah ini diceritakan dalam kitab Laqtul Marjan, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa ketika itu ada adik raja di Baghdad sakit, perempuan, diganggu oleh jin. Ternyata jin berani juga mengganggu adik raja, bisa lolos dari Satpol PP. Lalu kemudian datanglah orang menemui Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, meninggal tahun 241 Hijrah, imam mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tolonglah datang ke istana. Kenapa? Adik sultan sakit, tolong obati, bacakan ruqyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak mau dekat ke penguasa. Jadi gimana? Adik sultan sakit, gimana cara mengobatinya? Itu di kamar mandiku ada sendal yang selalu kupakai untuk berwudu. Bagus pakai sendal di toilet supaya percikan air najis jangan sampai membuat wudu kita was-was. Itu di toilet ada sendal kayu, kop-kop. Coba bawakan ke adik raja yang sakit. Dibawa sendal itu ke adik raja yang sakit, sehat. Hari berganti, musim berubah, bulan berganti tahun, tiba-tiba adik raja kumat sakit lagi, kerasukan setan, sakit. Dibawa lagi sendal itu. Kata setan yang ada dalam ngerasuki adik raja, aku bukan takut sama sendalnya, tapi sama yang punya sendal sudah meninggal. Tepat pada hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan pada, oh kalau begitu Ustaz menyepelekan bacaan. Tidak salah bacaannya. Berapa banyak orang membacakan tasbih itu karena hatinya lalai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lidahnya, hatinya kenapa gaji 13 belum turun? Allah tidak menerima hati yang lalai. Maka mulutnya berzikir, hatinya tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana